Ya, selamat sore anak-anak sekalian ya. Hari ini Mister akan mengajarkan mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga piktogram ya. Jadi misalkan di sini dikasih tahu ada tabel ya, tabel buah kesukaan siswa kelas 4 ya. Setelah diambil data, maka dapatlah data apel sebanyak 6, kemudian pisang sebanyak 4, duku 3, durian ada 8 ya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk kita menggambar adalah diagram batang ini adalah gambar dulu garis vertikalnya ya. Setelah kita gambar garis vertikalnya, kita gambar juga garis horizontalnya atau garis mendatarnya ya. Setelah kita gambar horizontal dan vertikal, yang vertikal kita kasih tanda ya, kasih tanda. Nah, lihat tandanya ini ke sini jaraknya harus selalu sama ya, harus selalu sama, nggak boleh satu kecil satu gede, satu kecil satu gede ya, harus rapi ya. Kemudian setelah kalau misalnya itu sudah ya, kita harus berikan skala ya, skalanya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu dari datanya ya, kalau dia kelipatan 2 atau kelipatan 3 atau kelipatan 4 atau kelipatan 5 ya terserah kalian mau mulai pakai yang mana. Kalau kalian lihat di sini, kayaknya pakai kelipatan 2 aja dah saya dah. Oke, kalau kita pakai kelipatan 2 berarti kita pakai dari 0, lalu 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, dan seterusnya. Jadi tergantung ininya. Kalau ini cuma sampai 8, ya sampai 10 cukup, jangan sampai 100 gitu ya. Jadi tergantung dari soalnya sekali lagi ya. Nah, setelah kita buat ininya, skalanya ya, sama ininya. Nah, kita buat di sini apel, kesukaannya buahnya apa aja ya. Lalu kemudian duku, durian gitu ya, pisang ya. Nah, setelah sudah buat ini garis sama ininya ya. Nah, kita kasih nama ya. Namanya apa? Oh, di sini namanya dia bilang buah kesukaan siswa kelas 4, maka harus ditulis juga ya. Jadi buah kesukaan siswa kelas 4 ya. Lalu kemudian di samping untuk yang ininya apa? Biasanya ini selalu banyaknya siswa atau banyaknya atau frekuensinya ya. Ini judulnya juga. Nah, sedangkan yang ini judulnya apa? Judulnya adalah buah. Jadi yang ini ya, atau buah kesukaan taruhnya di sebelah sini, sedangkan banyaknya taruhnya di sebelah sini ya. Ini adalah judul keseluruhan ya. Jadi ini adalah judul keseluruhannya. Nah, setelah kita sudah buat ini ya, kita tinggal buat. Karena dia diagram batang berarti bentuknya seperti batang ya. Oh, kita lihat, oh ini 6 ya, kita buat. Lihat, oh 6 di sini ya, kita gambar sret ya. Tarik garis. Nah, ingat kalau diagram batang ini harus terpisah, nggak boleh gabung. Kalau dia bergabung itu namanya histogram, beda lagi. Itu nanti kalian pelajari di SMP ya. Nah, lalu kemudian kalau sini sudah 6, lalu selanjutnya adalah berapa? 4 ya, kita buat 4 ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian, waduh ini ada 3, bagaimana ini kita gambar 3? Kan nggak ada. Ingat, lihat kalau ini 2 ke 4 berarti 3 kan ada di tengah-tengah ya. Jadi jangan bingung, jadi tengah-tengah ya. Udah kita tengah-tengah antara 2 dan 4 itu adalah 3. Jadi lihat sekalian skalanya. Jadi kalian mesti tahu, mesti pintar ya. Jadi kalau 3 berarti kan di antara 2 dan 4. Nah, berarti tarik garis ini. Kalau 7 gimana? Ya berarti di antara 6 sama 8, 7. Nah, kalau misalnya gitu ya. Kalau 9 ya berarti di antara 8 dan 10. Tarik garis di tengah-tengahnya. Tapi nggak boleh sembarangan, jadi harus tepat ya. Nah, begitu. Oke, sampai sini ngerti dulu. Nah, setelah itu selesai gambarnya ya. Oke, Mister, aku masih bingung. Oke, Mister bantu lagi sekali lagi ya.